maju benar-benar. Untuk menampilkan hasil karya didik kami, anak didik kami dengan beberapa acara hiburan sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Mari kita sambut penampilan pertama, Serang Program Pancasila. Ini dulu gambarnya, Pak. Sama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh.
lulusan, ya saya ingin menyampaikan satu simpulan singkat ya sebagai rekomendasi awal mungkin bahwa pengembangan bakat dan minat siswa di SMP 7 Binamo ini melalui kegiatan ekskul tentu masih perlu terus dikembangkan ke depan, karena terus terang pasca COVID itu belum hidup istilahnya belum optimal, belum maksimal. Ya, oleh karena itu sekalipun tentu prestasi sudah mulai dicapai, dua prestasi selama 1-2 tahun terakhir ini, tetapi kita berharap insya Allah dengan potensi dari sekolah kita termasuk sumber daya manusia dari guru-guru dan pembina, kedepannya SMP 7 Binamo itu bisa meningkatkan kegiatan ekstrakurikulernya, karena ini juga sesungguhnya menjadi salah satu cerminan, salah satu hal yang dilihat oleh masyarakat. Yes. Kalau misalnya tadi ketika diantar Ibu Miss Nini mengantar anak menerima piala juara 3, maka kan disebut di sana ya Bu? Iya, disebut Pak. juara 3 dari SMP 7 Binamo. Maka semua orang yang hadir ketika itu mendengar, ternyata Binamo itu bisa bicara juga di tingkat kabupaten. Dan insya Allah kalau ini berulang kali baik di akademik maupun non akademik tampil SMP 7, maka saya sangat optimis bahwa ke depan ya betul sekolah kita ini akan lebih menunjukkan prestasi khususnya dari sisi mutu lulusan. Umur senyum sekali sama anak, pedulinya luar biasa, dan setiap hal yang mau lanjut kegiatannya, setiap mau berlanjut kan boleh, kita lanjut boleh. Jadi ada semacam permisi, izin kepada anak, dan itu juga merupakan bentuk kesepakatan yang insya Allah akan memberikan motivasi tersendiri. Kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan romantis yang dilontarkan oleh beliau. Begitu seharganya beliau, tidak mau sebagai namanya sekarang. Kemudian diskusi sangat luar biasa gitu kemarin, ada presentasi dan yang tidak kalah menariknya itu di kelas 7 itu ada aktivitas ada aktivitas itu yang memang ya, sedikit membutuhkan beda dengan teman-temannya, tetapi itu mendapatkan pelayanan yang luar biasa dari Miss Nini. Oh begini, kamu berkontrak di istirahat. Kamu lagi istirahat, yang berkontrak. Dia meminta kesepakatan dengan teman-teman apa ya, dengan anak-anak ketika menyelesaikan tugas sampai kamu kompetennya, kemudian keakraban luar biasa, dan kata yang terdiri dari 6 huruf sering keluar. S-I-A-N-G, sayang berulang kali, mungkin dua kali hampir sekali kalau kembali. Jadi ini saya kira modal juga, dan tidak kalah pentingnya adalah banyak gamesnya, banyak historinya dan seterusnya. Jadi betul yang disampaikan tadi itu sudah kelihatan, dan terakhir sekali merefleksi proses pembelajaran yang dilakukan, dia mempertanyakan kepada anak apa bagaimana perasaannya mengikuti pelajaran ini, apalagi yang perlu kita perbaiki ke depan, bagaimana dengan ibu. Akhirnya saya juga tertarik menanyakan kepada terakhir itu, bagaimana perasaanmu hari ini senang belajar bahasa Inggris? Senang, semuanya itu pertanyaan. Ya, jadi sekalian sudah menggali data dan informasi terkait dengan mutu lulusan ini dengan sejumlah responden termasuk penggalian dokumen. Hanya satu sisi yang perlu kita buatkan di sini adalah bagaimana mutu lulusan kita itu dari sisi akademik bisa lebih dimaksimalkan. Ya, taruh contoh kecilnya misalnya bagaimana kita mau melakukan pembinaan kepada anak kita untuk misalnya ikut dalam olimpiade sains tersebut, dan diharapkan bisa menghasilkan prestasi yang lebih baik lagi. Itu dari sini. Kemudian dari non akademik, saya rasa itu sudah kita lakukan. Ya tentu tinggal bagaimana bisa lebih maksimalkan supaya capaiannya bisa lebih maksimal. Itu satu poin menjadi poin penting bagi dari segi lulusan. Kemudian yang kedua terkait dengan PBM. Terkait dengan PBM ini kita sudah wawancara dengan teman-teman guru, kita sudah melihat observasi di ruang kelas arah pembelajaran.
Dari kesimpulan dua teman, saya hanya mendampingi Ibu Lutfi di dalam pembelajaran itu. Di pikiran saya, sekiranya saya bisa kembali, usia saya ini dipermudah kembali di SMP, saya senang sekali jika sekiranya diajar sama Ibu. Ya. Kenapa? Karena di situ sudah ada gambaran jika sekiranya termasuk begini dalam melakukan pembelajaran itu. Sekiranya seperti ini proses pembelajaran yang kita lakukan terkait dengan ini kurikulum merdeka sungguh sangat luar biasa. Step by step, apalagi ini kan baru ini memulai ini kurikulum merdeka dalam tahap 2 tahun ini, kita sudah bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan semangatnya kurikulum merdeka. Utamanya yang menjadi spesifik di kurikulum merdeka ini adalah terkait dengan pembelajaran dan asesmennya yang tentu ada berbeda, ya, cara belajarnya apa akhirnya itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga menjadi harapan bagi kita dengan adanya guru penggerak di sekolah kita ini dan adanya lagi calon guru penggerak dan yang belum menjadi calon guru penggerak supaya bisa memaksimalkan untuk bisa mendaftar. Kenapa? Karena ini menjadi poin penting bagi sekolah kita. Oke, Ibu Salma. Ada pantun kedua. Pertama, banyak kenangan yang amat indah. Sudah suka duka sudah terlewati. Hati sedih karena berpisah. Salah kata mohon dimaklumi. Makan siang di pinggir sawah sambil minum es kelapa. Meski kita akan berpisah, semoga silaturahim selalu terjaga. Amin. Tepuk tangan. Terima kasih Karen. Saya juga kembali berpantun. Mari kita saling membalas. Memang manis si buah rambutan, enak dimakan secara perlahan-lahan. Apabila ada sebuah pertemuan, pasti akan ada juga perpisahan. Sedih. Kami warga UPT SMP Negeri 7 Benamo mengucapkan banyak terima kasih kepada tim asesor sudah berbagi ilmu dengan kami selama ini kurang lebih 2 hari.